Mengapa begitu penting? Saya mencoba mencuplik halaman 16 dari bukunya Pak Dr. Wadi untuk problematika data pemilih. Di sana dikatakan bahwa dalam sistem demokrasi, data pemilih adalah instrumen penting dikarenakan berhubungan langsung dengan suara pemilih. Ya. Karena itu penyusunan data pemilih menjadi faktor dasar kesuksesan pemilu yang sudah dimuat di halaman 16 problematika data dan pemilih. Betapa pentingnya data pemilih. Itulah kira-kira gambaran korelasi antara pemutahiran data pemilih dengan hasil pemilu, hasil pemilihan menurut kami dan kami. Beberapa hal yang disinggung sebagai permasalahan dalam pemutahiran data pemilih teman-teman yang sering diketahui atau familiar apa? Pemilih ganda ya, pemilih ganda. Jawa Barat sebagai salah satu daerah dengan jumlah pemilih besar di Indonesia itu disinggung di dalam buku tersebut, memiliki kegandaan hampir 120.000 pemilih. Banyak sekali. Jadi kalau dimanfaatkan dengan baik, kalian bisa di DPR RI seperti itu ya. Itu akibat pemilih ganda, persoalan pertama. Belum lagi kita bicara pemilih fiktif. Kemudian tidak terakomodinnya warga negara yang memilih hak pilih seperti masyarakat rentan, disabilitas, warga binaan misalnya, warga yang sakit sakitnya, nanti akan didalami lagi oleh narasumber. Kemudian masalah seperti mengurangi atau menambah jumlah pemilih seperti yang terjadi di Kuala Lumpur pada pemilu kemarin. Apa sih sumber masalah dalam pemutahiran pemilih tadi sudah disebut oleh tentu data kependudukan. IKTP dulu semangatnya adalah memperbaiki dan meningkatkan sekalian. Tapi pada hari ini seperti tidak jelas, kita masih perlu melengkapi IKTP ya. Itu kemudian tidak adanya keterpaduan data kependudukan. Permasalahan data kependudukan ini seperti akibat perbedaan metode pendataan. Pemerintah pusat berbeda, pemerintah kabupaten berbeda caranya seperti itu. Kemudian ketidakjelasan waktu pemutakhirannya dan kompleksitas data WNI di luar negeri. Ini kalau bicara pemilu Indonesia yang diselenggarakan di luar negeri, waktu kita meneliti misalnya dari suatu tesis skripsi masalah ini mencari tahu. Kurangnya koordinasi antara KPU dengan Dukcapil juga menjadi masalah. Proses coklit itu kependekan dari pencocokan dan penelitian. Salah satu waktunya yang paling terlihat secara fisik itu stiker coklat yang ada di jendela rumah kita kalau pernah lihat. Kalau memang berdomisili di sekitar sini, ya beberapa biasanya ada coklat dan sering bermasalah. Transparansi teman-teman juga menjadi masalah. Ada apa nih? Tertanam di dalam pikiran kita bentuk pelanggaran pemilu itu bukan hanya politik uang. Ya, biasanya kalau ditanya kemarin di IPB, Warna dan Muhammadiyah Jakarta, ketika ditanya apa itu contoh pelanggaran pemilu, mereka paling banyak menyatakan politik uang. Ya, memang itu yang paling jahat sekalian. Namun politik uang itu ketahuilah bahwa tidak memiliki korelasi langsung dengan hasil pemilu politik uang itu. Makanya tidak ada sanksi pemilu ulang. Mereka sanksinya diskualifikasi atau pidana. Tetapi untuk daftar pemilih, ini yang sering luput oleh teman-teman semua, pemilih pemula, pemutakhiran daftar pemilih. Jika saya tanya, pemenang pemilu itu ditentukan dari melihat dari apa? Perolehan suara, ya kan? Siapa yang memperoleh suara paling banyak, dia yang ditetapkan menjadi pemenang pemilu. Dialah yang berhak duduk di parlemen, kira seperti dia. Nah,
Namun teman-teman harus paham bahwa suara itu bahan dasarnya adalah apa? Pemilih, benar kan? Daftar pemilih. Sehingga kalau daftar pemilihnya bermasalah, maka bagaimana suaranya? Dapat dipertanya. Daftar pemilih itu bahan bakunya data kependudukan. Bagaimana data kependudukan?